Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kaum muslimin jamaah yang kami muliakan, waktu dan kesempatan ini pernah kalah aktif dari ini mengatakan baru memberi judul dengan judul istiqomah dalam kehidupan. Artinya bagaimana mengemban teguh amanah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kaum muslimin, mari wariskan akidah Islam ini kepada anak, bahkan bila perlu kepada cucu kita. Orang tua dulu kalau berpikir kepada anak, berpikir kepada cucu. Pertanyaan yang paling merisaukan di hati orang tua kepada anak, kepada cucu adalah mata budu nabi bakti. Nah, cucu, apa yang kau sembah sepeninggalannya saya? Artinya kalau ayah atau ini rajin sholat, rajin ngaji, rajin baca Quran, rajin meramaikan masjid. Apakah nanti kalau ayah, kakek telah tiada, nah cucu, apakah kau masih mau sholat? Apakah kau masih mau meramaikan masjid? Apakah kau masih mau baca Quran? Mata budu nabi bakti. Apa yang kau sembah sepeninggalannya saya? Makanya biasanya orang tua dulu itu kalau anaknya, cucunya pulang sekolah pasti tegur. Nah, cucu pulang sekolah iyo ya, iyo sini. Sudah ambil wudhu kau, sudah sholat kau, sudah sembahyang kau. Itu orang tua dulu. Orang tua sekarang bagaimana? Bapak saudara punya anak, punya cucu, anak apa, cucu apa punya sekolah? Apa yang ditanya? Kali-kali terangkan dah. Itu aja. Udah makan kau, udah minum kau, udah istirahat. Itu aja. Dan orang tua sekarang kadang sanggup memberikan hadiah, kan cuma rata-rata dunia. Nah, cucu ini, nanti kalau tamat SD kita atur ke Bandung, tamat SMP ke Bali, tamat SMA, Kongo, tamat perguruan tinggi mancanegara. Itu terus. Tapi jarang kita sebagai orang tua memberikan hadiah kepada anak, bahkan kepada cucu untuk kepentingan agama, walaupun sederhana. Nah, cucu sini, kalau kau hafal Fatihah dengan sajalah, ayah bangga, kakek bangga akan memberikan kertas dan sepatu dan baru gitu. Walaupun kau dibeli juga, tapi yang masalahnya tes akidah. Kadang-kadang ada cucu ini, kayak tengoklah sepatu yang ini sudah lebih batu ya, batu kayak. Apa salahnya kita sebagai ayah atau sebagai kakeknya bilang jadi besok ayah akan membeli tas dan sepatu baru, tapi tidak salah coba. Oh, hafallah adua, hafallah akhir, hafallah sajalah, hafallah adua, hafallah ayat kursi. Walaupun apa salahnya kita, bapak kita boleh mengatakan nah cucu ini, kalau kau adalah pemimpin Yasin, tahdir, tahil dan doa yang umum, ayah bangga, aku bangga akan memberikan hadiah sepeda motor. Bagus, makanya macam apa muslimin jangan sekarang untuk menghancurkan Islam di Indonesia rasanya tidak perlu meruntuhkan masjid. Untuk menghancurkan Islam di Indonesia tidak perlu meruntuhkan musola. Bila perlu masjid musola dibangun banyak-banyak, dibangun besar-besar, seluruh MCK-nya seluruhnya pakai marmer, keramik, porselen, tapi kadang lelang dari hidayah. Untuk menghancurkan Islam di Indonesia tinggal kita racuni remaja pemuda Islam untuk jauh-jauh dari akidah Islam. Sekarang sudah apa? Gara-gara HP susah. Juga ada susah dikontrol akidahnya. HP itu memang ada positifnya, tapi ya banyak positif, banyak juga negatif. Kalau kita ya mobil kita tidak punya filter, tidak punya saringan, subhanallah, lagi yang YouTube negatif banyak, subhanallah. Makanya ya sekali lagi ya kita tentu wariskan. Maka tidak berlebihan kiranya kalau khatib menyampaikan rumah Tuhan dulu dengan rumah Tuhan sekarang lain, masjid dulu dengan masjid sekarang lain. Masjid masuk kampung surau, dulu ada masjid atau surau pemacakan, kadang dindingnya pakai papan, tapi hidayahnya ada, karomanya hidup. Hidayahnya hidup karena apa? Karena yang melantunkan asli manusia, yang memandangkan asli manusia. Zaman sekarang bagaimana masjid musola ada hidayah? Sebelum subuh yang ngaji HP, sebelum duhur yang ngaji HP, sebelum asar yang ngaji HP, sebelum maghrib yang ngaji HP. Bahkan seluruh masjid di seluruh Pekanbaru rata-rata sebelum sholat Jumat siapa yang ngaji? HP. Mana ada hidayah?
SPD, SPDI, PDI, SE, SI, SH, MH, FPH, PHD, banyak gelar perkara. Khatib tidak takut. Yang Khatib takut kaum muslimin. Kalau di Indonesia kekurangan orang-orang yang benar, ini yang Khatib takut. Kalau orang ingin pintar, kalau orang ingin pandai, bisa dengan skill, bisa dengan lembaga, bisa dengan keterampilan, bahkan bisa dengan kursus. Tapi kalau orang ingin benar, hanya iman dan takwa kepada Allah. Bagaimana caranya? Anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Makanya wariskan akidah. Maksudnya kaum muslimin, kalau kita sebagai orang tua lalai, lupa, tidak mewariskan akidah kepada anak, kepada cucu kita, saya takut sejarah Spanyol akan berulang di hadapan kita. Kaum muslimin, orang Spanyol dulu kalau cerita sama anaknya, kata Sakayana, ada ya begini nak. Dulu di kampung kita banyak sekali orang Islam. Apa ya? Dulu nah ketika hari Jumat khusus untuk kaum pria, 1 jam menjelang sholat Jumat masuk seluruh kegiatan yang berhubungan dengan dunia mereka tinggalkan. Mereka sunyi tentang dunia. Mereka berbondong-bondong hari Jumat 1 jam menjelang sholat Jumat masuk seluruh kegiatan yang berhubungan dengan dunia mereka tinggalkan. Mereka kaum pria berbondong-bondong membanjiri masjid sehingga semua masjid penuh sesak. Kapan ayah dulu? Sekarang tuh Cordoba. Dulu masih Agung, sekarang menjadi gereja internasional. Sampai sekarang tempatnya itu, gedungnya itu, lokasinya itu. Dulu masih Agung, sekarang menjadi gereja internasional di Cordoba, Spanyol. Saya takut kalau kita lupa mewariskan akidah kepada anak dan cucu. Betul. Yang kedua, kalau saya mikir karena waktu juga, bagaimana kita istiqomah dalam kehidupan? Maka hendaknya aniskulli wali walidayka. Hai manusia, syukurlah engkau kepadaku kata Allah, dan terima kasih kepada kedua orang tua. Syukur kepada Allah, terima kasih kepada orang tua. Siapa orang tua? Orang tua itu termasuk mertua, orang tua asuh, orang tua kak. Itulah orang tua kita. Kenapa? Sebab kedudukan Allah dan orang tua hampir sama. Kita dalam baca dalam beberapa ayat. Wa'budullah wa la tusyrik bi syai'a wa bil walidayni ihsana. Hai manusia, sembahlah akan Allah, jangan engkau menyekutukan dengan yang lain, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Lagi-lagi Allah baru orang tua. Bahkan para tafsir, ahli tafsir Al-Quran mengatakan tidak diterima ibadah kita oleh Allah apabila dengan Allah taat, dengan orang tua khianat. Dengan Allah cinta, tapi dengan orang tua benci. Ya, ini kurang betul benar. Makanya ya, bagaimana kewajiban kita kepada orang tua? Tentu kepada orang tua. Yang pertama, menyenangi apa yang orang tua senang, mencintai apa yang orang tua cinta. Yang positif, orang tua kita senang ngaji, kita berusaha bagaimana kita selalu baca Quran. Orang tua kita senang silaturahmi, kita berusaha bagaimana kita selalu menjadi tali persahabatan karena Allah, tali persahabatan karena Allah. Hidupkanlah wirid-wirid pengajian, hidupkanlah wirid-wirid kampung, antar warga, wirid kampung, RW dan sebagainya dalam rangka kaum solihin, kawan-kawan yang terdidik orang-orang yang soleh. Yang kedua, kewajiban kita kepada orang tua, membenci apa yang orang tua benci, membenci apa yang orang tua benci. Yang positif, orang tua kita benci judi, jangan kita main judi. Orang tua kita benci berantem, jangan awak berantem, gitu. Yang ketiga, ya tentu patuh kepadanya sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan agama. Yang keempat, memberi makan dengan apa yang Allah berikan rezeki kepada kita. Bahkan Nabi Musa pernah nanya sama Jibril, kalau jawab, siapa kawan saya di surga besok? Aneh pertanyaannya, Jibril, siapa kawan saya di surga? Dari Allah Jibril jawab, ya, teman kau di surga saja seorang wanita namanya Muhammad. Siapa Muhammad? Pernah diselidiki rupanya Muhammad ini anak yatim. Jadi anak yatim, ya, tapi Muhammad ini kerjanya jualan daging, ya, berdagang, jualan daging. Tiap selesai jualan, sebelum selesai jualan habis, dia sisihkan daging agak seperempat kilo lah gitu. Jadi selesai jualan dia sampai ke rumah karena beras dari nasi, lalu dagingnya kan buat sup dan dibuat gulai dan sebagainya. Setelah nasinya masak, gulainya masak, dia dingin-dinginkan hangat-hangat kuku. Lalu disuapilah ibunya yang sudah tua renta.
sehat, panjang umur. Panjang umur itu boleh umur kita pendek tapi nama kita langgeng. Contoh dalam sebutan dia sudah meninggal tapi namanya harum itu. Jadi barokah rezeki ya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya mengalir berkah. Bagaimana caranya? Sering-seringlah kita membuka telapak tangan seorang ibu. Jadi beri makan. Nah, itu ya Allahumma ij'al ibni jalisa wa Musa fil jannah. Ya Allah, letakkanlah anak saya bersama Nabi Musa di taman surga. Amalan anak cuma menyuapin ibunya dengan cinta dan kasih sayang. Setelah ibunya disuapi, ibunya kenyang, ibunya berdoa manjur ke sini. Di kala lain, Rasul pernah ngomong dengan Umar. Umar bin Khattab, nanti kalau kamu pergi ke Medina, ingat Umar bin Khattab dan Rasul itu di Mekah. Umar bin Khattab, nanti kalau kamu pergi ke Medina, kamu cari anak remaja yang bernama Uwais Al-Qarni. Setelah ketemu, hormat kepada dia dan minta restu. Dengan restu Uwais Al-Qarni, insya Allah Allah akan beri ridho. Umar bin Khattab dalam hati protes, menolak, membantah perintah Rasul. Kenapa? Sebab suatu ketika Umar bin Khattab akan dilantik menjadi khalifah, akan dinobatkan menjadi presiden. Masa disuruh hormat kepada Uwais Al-Qarni? Siapa Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni seorang remaja yang kerjanya tukang penggembala kambing, yang punya kambing orang Arab kalian, orang Arab kulit hitam, orang Arab Badui, itu yang punya kambing. Sementara yang penggembala kambing Uwais Al-Qarni. Masa saya suruh hormat kepada tukang penggembala kambing Uwais Al-Qarni? Sorry lah ya, kata Umar bin Khattab dalam hati. Tapi setelah dipenuhi suara Allah, ini yang memerintah Rasul. Perintah Rasul sama dengan perintah Allah, wajib saya laksanakan. Insya Allah besok saya akan berangkat ke Madinah. Saya akan cari anak remaja yang bernama Uwais Al-Qarni. Sebenarnya siapa sih Uwais Al-Qarni? Setelah diselidiki subhanallah, rupanya Uwais Al-Qarni seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Rupanya pun Uwais Al-Qarni seorang anak yatim. Bapaknya sudah meninggal dunia. Dia hanya punya seorang ibu. Itu pun maaf sakar, ibunya kakinya pincang, jalannya susah. Bayangkan kaum muslimin jamaah, Uwais Al-Qarni pernah menggendong ibunya dari Madinah ke Mekah. Jarak Madinah ke Mekah itu 450 kilo. Pekanbaru pesisir selatan. Kalau Pekanbaru ada 400 kilo, yang 50-nya mungkin dari Padang ke Painan atau dari Padang ke Solo. Kalau digendong dari Madinah ke Mekah 450 kilo digendong ibunya. Ibunya akan melaksanakan haji dan ingin bertemu dengan Rasul. Subhanallah. Rupanya karomah Allah, hidayah Allah akan datang pada seorang karena seorang sangat menghormati orang tua. Boleh jadi karomah Allah, hidayah Allah akan datang pada seorang karena seorang sangat menyayangi mertua. Karomah Allah, hidayah Allah akan datang pada seorang karena seorang di rumahnya memelihara anak yatim. Karomah Allah datang pada seorang karena seorang itu di rumahnya sering bangun tengah malam. Wa minal laili fatahajjat bih, di dalam keningan malam bangun jam 1, jam 2, jam 3. Bahkan karomah Allah, hidayah Allah akan datang ke rumah Allah, akan datang ke masjid Allah, yang datang ke musola Allah, yang bukan hajinya hanya kaset, hajinya hanya HP, tapi hajinya asli manusia. Karomah Allah dan hidayah Allah akan datang ke rumah Allah. Kaum muslimin karena waktu juga yang membatasi, demikianlah manfaatnya. Kami untuk mendoakan pada seluruh jamaah ukhuwah kiranya Allah memberikan sehat, panjang umur, barokah rezeki dalam hidup dan program dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Innahu